Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kawan-kawan? Semoga kali ini kita selalu dalam keadaan sehat. Ya, saya kembali hadir di tengah-tengah Anda dengan membawakan tips khusus, yaitu cara membuat alat dan juga cara memotong styrofoam. Seperti yang teman-teman lihat di video ini, saya sudah mempersiapkan beberapa alat-alat. Alat tersebut terdiri dari obeng, ada pemanas yaitu solder, kawat tembaga, gunting, palu, tang, dan amplas. Baiklah teman-teman, kita mulai dengan yaitu pembentukan kawat tembaga ini dimodifikasi menjadi mata solder. Untuk pembuatan mata solder sebagai pengganti mata solder yang asli bawaan solder, yaitu dari bahan baja diganti dengan kawat tembaga, pertama-tama adalah kita tentukan berapa ketebalan styrofoam yang akan dipotong. Misalnya styrofoam 2 cm, maka panjang jarum atau mata solder adalah 3 cm. Nah, setelah kita potong tadi, maka kawat tembaga ini dilipat menjadi dua. Yang bagian bawah agak pendek sebagai yaitu tangkai yang akan dimasukkan ke lubang solder. Nah, kita potong teman-teman ini ya. Kita potong dengan gunting. Ukurannya sudah kita tentukan. Kemudian bagian bawahnya dilipat menjadi dua. Kira-kira hanya 2,5 cm. Untuk mencapai atau untuk menghasilkan yang sempurna, terlebih dahulu kawat tembaga ini kita rapatkan dengan menggunakan palu. Nah, ya, dengan menggunakan palu. Kemudian kita bentuk lagi dengan tang penjepit agar betul-betul ini melekat. Lipatan ini akan menjadi satu. Kawat tembaga ini memang spesial karena di samping mudah ditekuk, ya, lentur, pembuatannya pun tidak sesulit yang kita bayangkan. Ya teman-teman, bagian ujungnya kita luruskan dengan palu agar nanti dalam pemotongan tidak menjadi bengkok. Kita rapatkan kembali betul-betul sempurna, ya, seperti yang Anda lihat ini. Nah, ini rupanya sudah jadi. Selanjutnya ini kita ukur dulu ke lubang solder bagian tangkainya, ya. Ternyata masih ada kelonggaran. Dan berikutnya ini teman-teman, kita kembali membentuk tangkainya dulu agar nanti pas ketika dimasukkan ke lubang solder. Ya, kita gunakan tang penjepit, ya. Kita gunakan tang penjepit, kita putar seperti lilitan. Sekali lagi saya informasikan bahwa pembuatan mata solder dengan kawat tembaga ini memang sangat mudah, karena di samping lentur, mudah ditekuk ke kanan dan ke kiri. Baiklah teman-teman, ini sudah selesai. Sementara kita siapkan solder dan kita masukkan, ya. Ternyata sudah cukup pas. Jadi agak longgar sedikit, tidak terlalu rapat. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting adalah kita ambil amplas, kita asah, kita runcingkan bagian ujungnya. Untuk memudahkan meruncingkan ini, saya memakai teknik yaitu amplas dipotong kemudian dilem kepada kayu. Ternyata memang lebih mudah, ya, lebih enjoy daripada masih berupa lembaran amplas. Ya, kita asah terus. Perkiraan untuk mengasah ini mungkin sekitar ya 2 menit. 2 menit sampai 3 menit. Nah, kita perhalus dengan amplas agar betul-betul bagian ujungnya nanti ketika dibuat memotong maka akan styrofoam menjadi rapi. Memang cara ini sederhana, murah, dan meriah teman-teman, ya. Jadi alatnya cukup seperti yang Anda lihat itu. Kemudian bahannya juga mudah dicari, mudah dibeli, dan sebagainya. Ya, kita akan masukkan ke lubang solder, ya. Mata solder dari kawat tembaga kita masukkan dan kita kunci dengan skrup bawaan solder, ya. Kita ukur dulu, kita paskan, jangan sampai terlalu ke dalam atau keluar.
Selanjutnya kita rapatkan atau kita kunci dengan obeng. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi pembuatannya saya kira sekali lagi ini tidak sulit. Teman-teman pasti bisa melakukan atau membuat seperti ini. Nah, solder dengan mata solder kawat tembaga ini sudah selesai, siap-siap untuk beroperasi memotong styrofoam. Sebelum kita lakukan pemotongan styrofoam, teman-teman, hal yang perlu diperhatikan juga adalah kita membuat sketsa. Sketsa dalam kategori bebas, silahkan sesuai dengan selera. Tapi kali ini saya mencoba memotong styrofoam dengan menggunakan sketsa atau gambar model ukiran, ya, model ukiran. Jadi lebih banyak lengkungannya. Sekaligus ini untuk mengukur sampai di mana ketajaman, ya, enaknya memotong dengan jarum seperti ini. Ya, kita coba dulu, kita tes, ternyata juga tidak sulit. Teman-teman, untuk memastikannya kita langsung saja gas ya. Kita potong dengan menggunakan mata solder buatan berbahan kawat tembaga. Iya, seperti yang Anda lihat sendiri, bukan main, sangat mudah sekali, ya, sangat mudah dan sekali, dan lancar. Nah, teman-teman, hal seperti inilah yang kita harapkan. Ya, pertama, bahannya mudah dicari, yaitu bisa dibeli di toko alat bangunan atau toko alat listrik, ataupun kalau teman-teman punya kabel engkel sisa, dikupas kulitnya, sudah jadi kawat tembaga, ya. Dan ukuran kawat tembaga yang saya pakai ini sebesar ukuran sapu lidi. Di bawahnya sedikit juga nggak masalah, masih bisa dipakai. Nah, saya yakin dan percaya bahwa teman-teman pasti bisa membuat seperti ini. Sebagai rasa persahabatan dan keakraban kita, silakan ya, jangan lupa kawan-kawan atau teman-teman semuanya tekan like, komen, dan subscribe. Nantikan video-video berikutnya bersama dengan Mbah Gabus Channel yang insya Allah selalu update. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat mencoba, semoga berhasil. Salam semangat dan sukses selalu.